Ya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, kali ini kita akan membahas ya eh, banyak pertanyaan di kolom komentar ketika saya nge-review sebuah sampo. Banyak yang berkomentarnya gini, Bang, apakah samponya bagus? Apakah kalau misalkan brand A dan B bagusan mana? Nah, banyak lah yang ingin tahu tentang kualitas sampo itu. Nah, ternyata ya setelah sekian lama saya bikin konten tentang review sampo ini, ada yang orang-orang tuh gak aware sama hal itu. Nah, selain operatornya yang bagus, mesinnya yang kencang, ada satu hal yang semua rata-rata lah tempat pencucian itu nggak aware sama ini, yaitu adalah air. Nah, kenapa air? Nah, ternyata setelah saya ngulik-ngulik lagi, air itu punya tingkat pH-nya juga. Nah, yang jadi masalah kan apakah pH air di kita itu asam atau basa atau netral gitu. Nah, cara mengujinya memang harus menggunakan alat ya. Kalau saya menggunakan ini pH paper ini nih, kayak gini nih. Ini kayak gini lah. Nanti akan ada ininya lah. Nah, kenapa air? Ternyata ketika saya menemukan air ini, air di saya tuh sepertinya pH-nya ke menuju tadi tuh saya cek di sekitar 4 sampai 5 lah, 4 5 ya, sekitar segitu. Berarti pH-nya itu adalah asam. Nah, ketika sampo kita yang pH-nya sudah basa itu, ketika dicampur dengan air yang pH-nya asam, itu campuran itu menjadi pH-nya tuh berkurang nih. Jadi ketika pH-nya misalkan samponya 13 nih, dicampur dengan air yang pH-nya 4 misalkan. Nah, itu akan berkurang tuh dari pH 13 tuh akan turun gitu. Akan turun jadi ya segimana dilutionnya ya gitu. Segimana campurannya gitu. Nah, ada masalah lagi ketika dimasukkan foam lens, ketika disemprotkan sama foam lens itu kan ditambah air dari keran kita juga nih, ditambah lagi keasamannya, otomatis tingkat basahnya tuh berkurang lagi tuh dari 13 misalkan, ketika jadi dicampur untuk kebutuhan foam lens jadi misalkan jadi 9, ketika dicampur lagi dengan air eh, keran yang untuk nyemprotin sampo itu teh tingkat pH-nya turun lagi gitu. Nah, apakah bisa disebut bagus apa enggak? Ketika pH-nya turun, menurut saya ketika pH-nya turun itu, maka tingkat efektivitas si samponya itu akan turun juga. Nah, gitu. Untuk cara ngeceknya kita langsung lihat ke tempat pencucian aja ya. Oke, see you. Oke, sekarang di sini kita ada sampo Skol Dynamic Foam Trust dari toko Kandusi ya. Kita cek dulu dengan pH paper berapa pH-nya. Aduh, udah nyampe. Nah, cukup lah ya. Nah, warnanya ini keunguan. Kita dicek di sininya. Ini sekitar 13. 13 14 lah. Kurang lebih ya 13 14. Nah, kita akan mengecek
setelah dicampur untuk foam lens. Nah, ini adalah sampo trust yang make foam trust skull yang sudah dicampur dengan campuran 200 dibanding 200 ml sampo dan 800 ml air. Ya sekitar gituan lah. 180 sekian lah. Kita cek pH-nya. Ini turun lagi di, oh ini masih sama di 13. Nanti kita cek ketika disemprotkan ditambah dengan air keran kita. Nah, di sini sudah ada sampo yang sudah disemprotkan oleh foam lens ya. Gitu. Tadi proses nyemprotinnya nggak ditunjukin. Kita cek dengan pH meter. Warnanya menjadi agak hijau ya. Kita cek lagi. Ini kalau dari mata saya ini berada jadi 8. pH-nya jadi turun menjadi 8. Ini. Ini samponya, ini ketika di foam lens, ini ketika disemprotkan. Ini berada di sekitar 13-14. Ini juga masih di 13-14 nih. Nah, ini turun ketika disemprotkan itu turun menjadi sekitar tadi 8 pH-nya. Nah, itu tadi kurang lebih seperti itu pengujiannya ya. Nah, kurang lebih lah seperti itu pengujiannya. Terbukti bahwa ketika menggunakan foam lens itu ketika disemprotkan, seandainya air di tempat usaha kita itu atau di tempat teman-teman itu pH-nya asam, itu nanti pH dari samponya tuh akan berkurang gitu. Itu real ya, no edit. Nah, kalau berkurang saya yakin pasti kinerja dari samponya tuh efisiensi kinerjanya tuh pasti berkurang gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman beli sampo touchless ya, khususnya touchless ya, ketika membeli sampo touchless terus ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi ya, kenapa nggak bersih gitu sampo tuh, padahal ini teh mahal gitu. Nah, jangan dulu menyalahkan samponya kalau menurut saya. Jadi cek dulu pH si airnya itu, apakah dia asam atau netral atau basa gitu. Nah, untuk di wilayah saya itu ternyata itu asam, otomatis pH-nya berkurang dan kinerja dari samponya juga pasti berkurang. Itu sekian dulu, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang masih kesana kesini mencari
shampoo touchless, ya itu airnya dulu perbaiki gitu. Baru step selanjutnya mungkin operatornya, mungkin mesinnya gitu. Karena saya yakin kalau misalkan airnya sudah bagus, itu semuanya menjadi gampang gitu. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next time.